Dumateng Ibu Nyai Hajah Imadul Umma SAG MPDI dihaturkan terima kasih. Selanjutnya, mauidhah hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Abah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafidh. Kepada beliau kami haturkan. Gaya ini kepala kan terus apa boy apa ini aku kan gak ada sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Para rawuh ingkang minulya, istri saya yang saya cintai, anak saya yang saya banggakan, para guru yang luar biasa, dan semua hadirin yang juga luar biasa, dan anak-anak ini yang sangat saya cintai semuanya, rahimakumullah. Muka-muka dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat kesehatan ya, udah tua rahmat panjang umur, sehat lahir batin, rahmat mudah urusan, lancar rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Non saya kula biasanya pakai mie kepala itu karena ini kalau megang itu kadang-kadang sedikit tidak jelas ya. Mungkin wong jelas ya, dimaklumi saja. Pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zahro. Zahro ini dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada Zahroh, bitak marbutoh, itu mu'annas, perempuan, maknanya bunga, dan itu bukan saya. Ada Zahro, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Hamzah, itu juga mu'annas, perempuan, maknanya berbunga-bunga, juga bukan saya. Ada Zahro dengan alif kenceng dan ngadek, alif Zahronya ya, alif al-qaimah wal mustaqimah, itu mudzakkar, laki-laki, cowok, maknanya cemerlang, dan itulah nama saya. Maka pondok ini diberi nama Cemerlang Al-Najah. Yang kedua, perlu sebagai tuan rumah menegaskan bahwa kekurangan lebih banyak daripada kelebihan. Maka bukan jika ada, pasti ada kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih Pak Sofyan. Sedoyo apa yang penjelasan saya kan ini dari 30 lebih ya, 30 lebih sekolah. Saya juga satu sekolah Pak. Oh iya, ternyata banyak sekolahan ini. Jadi MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran PAI. Ini. Terus penjelasan cat apa? Oh ya. Ini mikir sesuatu ya. Jelas bunti kalau mau. Jelasan ini alhamdulillah. Ini Pak Sofyan ini yang buat iklan itu alumni IAIN gitu. Berarti pernah belajar dengan saya ya. Saya mengajar di IAIN sejak tahun 83 sampai sekarang. Jadi
sudah agak lama ya, sekitar 83 ya, kira 42 tahun. Jadi murid-murid saya ya banyak jadi guru dan banyak yang jadi ngoten nggih. Nggih. Tapi saya kan untuk pangkling bisa. Soalnya cek nom-nom kabeh. Nek biyen eling dia, tapi saiki wis masih muda. Nggih. Nah, nek kan iki ya eling. Nek ngene iki ya eling. Nomor 2 perlu saya ingatkan atau saya tegaskan bahwa sayalah yang melarang. Kenapa itu? Patah. Di kursi saya. Sayalah yang melarang surat Al-Kahfi ayat pertama saktah. Itu yang seluruh mungkin korek seluruh Indonesia banyak yang saktah. Saya ketika menjadi hakim internasional ketemu dengan para korek yang sepakat, ternyata saktah itu hanya Imam Hafiz, seluruh qurra nggak ada, hanya Imam Hafiz empat saktah itu Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, kemudian surat Qiyamah, surat Al-Mutaffifin. Ternyata hanya Al-Hafiz yang saya tentang satu, yaitu Al-Kahfi, karena itu ujung ayat pasti Rasulullah lebih benar daripada Al-Hafiz. Tetap saya hormati, kita hargai Imam Hafiz, tapi Rasulullah ada hadis bahwa beliau kalau membaca ayat ujungnya pasti berhenti. Nah, saktah itu kan tidak berhenti. Saktah itu ya berhenti tapi tidak bernafas. Maka surat Al-Kahfi tidak boleh, surat Al-Kahfi ayat 1 ini wajah harus berhenti. Niku sepatus penjenengan boten tanda tanya niku kok macane kok kok berhenti dari salah boten, ini memang ajaran di sini. Iki kok kok nafasnya kok lebih besar nih. Jadi ini. Yang kedua, kenapa saya mewajibkan tahfidz di sini, hafal Al-Quran? Itu memang ketika saya menjadi ketua umum Imam Masjid Indonesia, itu saya keliling seluruh Indonesia, saya gaungkan menghafal Al-Quran semampunya. Menghafal Al-Quran semampunya. Kata semampunya ini yang menjadi kata kunci, bahwa di semua, ya bukan Al-Quran, bukan banding Fatihah berarti apa Quran boten deh, harus ada upaya menghafal Al-Quran. Mengapa? Karena inna hufadzal Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Dawuh Kanjeng Nabi, sungguh orang yang menghafal Al-Quran itu keluarganya Allah dan orang spesialnya. Dalam hadis ini bukan berarti orang hafal 30 juz. Waktu hadis ini disabdakan Rasulullah, Al-Quran belum sempurna turun. Maka hufadzul Quran diartikan orang yang menghafal, bukan yang hafal. Terus panjenengan sebaiknya ya ada nawaitu, ada niat, ada tekad untuk menghafal Al-Quran semampunya. Menghafalkan ad-duha misalnya gak apa sedino ya rong dino, gak apa rong dino sepekan, gak apa sepekan saulan, gak apa saulan kebangetan. Pokoknya harus ada. Mengapa? Saya sudah mengadakan survei di sini dulu sebelum ada program tahfidz Quran itu. Ya namanya santri, dimanapun ada yang apik, ada yang saya nakal. Nakal ya apik ya, apik nakal ya. Ini tuh saya survei. Hasil survei mengejutkan. Yang kena hafal, kena program tahfidz itu manut-manut. Sing gak tahfidz gawe perkara jenenge takzir. Takzir niku hukuman.
poin niku enten mawon. Ya sudah. Survei ini santri tidak ngerti, kalau saya survei tidak ngerti. Kalau nopo agendakan. Kesimpulannya setelah 1 tahun survei saya membuat teori pendidikan agama yang secara nasional sudah menggaung, yaitu nasihat orang tua baik, nasihat guru harus, tapi nasihat Allah dahsyat. Anak yang menghafal Al-Quran, entah takhusus atau intensif atau reguler, itu tiap hari mesti ngeres. Berarti tiap hari chatting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Rasulullah dawuh, nek pengen chatting yang gak karo Gusti Allah, maca Quran. Itu dawuh Gusti Allah yang buat chatting yo. Dawuh kan Rasulullah, nek pengen ngomong-ngomongan karo Gusti Allah, bacalah Al-Quran. Nah, anak-anak ini tiap hari baca Quran. Entahlah sesuai dengan kemauan tugas dari gurunya, tapi yang jelas itu yang membuat blokade hati ganti HP. Saya ketemu beberapa menteri waktu itu, menteri penerangan terakhir Pak Fatul Sembiring waktu itu, ternyata benar bahwa blokade hati supaya tidak terlalu terpengaruh HP adalah Al-Quran. Maka di sini di penjelasan ada Nastim ya, program Nastim itu kalau membuka HP pasti muncul ayat Al-Quran. Saya sudah khatam 3 kali. Untuk ini untuk membuka HP muncul Quran itu khatam 3 kali. Padahal satu buka itu 1 ayat. Berarti kan 6.000 hari, berarti 2 tahun 1 hari lebih ya. Nggak mau HP ini nggak mau dibaca, nggak mau membuka kalau belum ayatnya. Ya kena diakali jane. Tapi kalau betul betul ngakali, kita bakat ngakali kita ya. Lek betul diakali, kalau dibuat nanti ngakali dong. Harus saya baca, terus saya buat itu program yang begitu. Dan terus hasil survei saya deklar secara nasional bahwa nasihat orang tua baik, nasihat guru harus, nasihat Allah lebih dahsyat. Nasihat Allah dahsyat. Ini penjenengan kembangkan ke murid-muridnya bahwa membaca Al-Quran itu menjadi bagaimanapun hati lebih lembut, hati lebih halus, gampang dituturi, manut-manut kayak ini manut-manut ini, alhamdulillah. Terus ini yang di luar dugaan saya, nulis ngapunten, saya enggak apa-apa, saya enggak pinter enggak, tapi ternyata membaca Al-Quran itu makin cerdas. Saya selama sekolah di dalam dan di luar negeri terus ranking 1, bukan karena pintar enggak, tapi karena Gusti Allah paling maunah bahwa saya tiap hari tiada hari tanpa internet. Bahkan dulu tiap hari satu hari itu 5 juz ya. Tapi saat ini ya juz enggak ada aja. Niku tahfidz Quran niku. Terus menghafal Al-Quran semampunya. Enggak usah diperti-perti kudu 30 juz enggak. Juz 30 ya gak apa-apa, ngoten lho. Yang penting ada program kudu menghafal Al-Quran kersane purun deres. Ngoten. Nomor kali kitab baca kitab itu dengan sendirinya belajar qawaid bahasa Arab. Dengan sendirinya belajar bahasa Arab. Terus orang keluar pesantren itu tidak proses kan baca kitab. Nek sama kita udah ngaku pesantren. Terus di sini kita alhamdulillah kita motivasi supaya bisa membaca kitab. Entah kebisaannya tentu beradab. Yang ketiga bisa pidato. Ini kemudian terus pidato ini kunci. Nek
pinter pidato Mas yo gak patek pinter koyok pinter. Nek Mas pinter apa sambil nyowo tapi gak iso pidato koyok goblok. Wis. Niku pun rumus niku. Terus panjenengan ini perlu tegaskan kepada murid-murid panjenengan bagaimana supaya orang itu wani ngomong di depan umum. Pun terakhir ini bukan program 3 nih, bukan tahfidz, bukan baca kitab, bukan pidato, tapi di sini ada KSS, kuliah solusi spiritual. Walaupun pesantren itu umumnya sudah ada amalan spiritual, tapi di sini ada kuliahnya, dan itu sudah saya declare di unit 2 menjadi mata kuliah resmi wajib waktu itu, bahwa orang itu belajar agama bagus, belajar syariat bagus, belajar semua mata pelajaran bagus, tapi nek gak diisi hati kosong. Maca Fatihah penjenengan sedoyo seluruh dunia hafal Fatihah, gak usah dipamerni. Kabeh wong hafal Fatihah, tapi tidak semua orang yang sholat dengan menghayati Fatihah. Niku bener nih. Terus bagaimana supaya waktu membaca Fatihah itu nyantol didik-didik lah. Ojo kabeh ambles bablas angine gak eling belas yang penting diwaca Fatihah. Kalau surat Qul terus wis. Masa Qul diwaca tapi kudu masuk, kudu menjadi milik kita. Qul ini loh 4 ayat itu yang buatan 4-4-nya misalnya 1 atau 2 nyantol, 2 ayat nyantol bagus loh. Di sini begitu. Bagaimanapun semua apa yang diajarkan oleh guru hendaknya enak sing nyantol. Bagaimana caranya? Ini latihan hizib, ya, dia ada hizib asmaul husna, kemudian ada pelajaran diilmiahkan. Saya menjadi salah satu penasihat ruqyah nasional. Jadi ilmu ruqyah nah ini kalau ruqyah ini nambani yang suwuk kemana? Ilmu suwuk itu selama ini oleh golongan tertentu dianggap bid'ah, nyuwuk banyu bid'ah, macam Fatihah apa donga di Fatihah bid'ah. Itu kurang ngajine atau gak khatam ngajine, kurang adoh dolane atau kadoan dolan. Oh nggih leres kula tambahin bener kurang kental kopi nek kopi es itu. Jadi air dibacakan Fatihah di tiup itu ada hadisnya. Dungo kemudian Al-Fatihah ada hadisnya, dan banyak di sini. Ya memang saya nulis satu buku namanya Kuliah Solusi Spiritual, itu untuk membekali ojonggol ngamal nih amaliyah burhaniyah. Wong maca Fatihah maca iki maca iki harus ada dasaran ilmunya. Jadi iki kuwabe iki calon dukun ini. Artinya ngerti ilmu spiritual, ada bayani spiritual, ada irfani spiritual, ada burhani spiritual. Umumnya orang langsung nyolot yang burhani. Ngamalin iki, hizib iki, iya bagus, tapi harus diilmoni dulu biar seleh, biar landing, biar ngedong, dan ketika diamalkan biar nyantol. Mekaten ingkang kawula saged aturaken mi sekone mateng. Nggih wae dene digolek wedhus yo. Ucul. Digolek wedhus ucul. Elek ndas itu. Tapi dulu masa. Ini monggo mengki napa mawon ingkang dados napa lazime tuan rumah kepada tamu dipun rahapi. Enak buka tuh nih. Bisa wontene, sawontene
Ingkang penting panjenengan alhamdulillah purun silaturahmi mriki menawi percados monggo nitepaken murid utawa anak-anake teng pesantren iki kita didik tidak keluar dari keahlian masyarakat. Artinya begitu keluar dari pesantren harus bisa bermasyarakat. Itu di sini memang kita paham begitu. Pinter atau enggak pinter tergantung masing-masing. Gawane dewi-dewi, tapi kudu bagaimana bisa bermasyarakat. 4 kompetensi niku kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, dan kompetensi apa? Leadership. Leadership sama dengan leadership. Kompetensi apa? Leadership. 5 iya betul ya. Wah sekarang ditambah 1 ya 5 ya leadership. Oh berarti panjenengan kesini mengajari saya. Tapi leadership itu termasuk penting. Artinya orang ya dalam kehidupan bermasyarakat memang betul perlu berbekal ya leadership dengan manajemennya better nih. Leadership itu orangnya, manajemen itu sistemnya. Terus manajer itu ilmunya, mimpin masyarakat, ilmu administrasi. Kalau leader itu orangnya, pribawone itu leadership. Terus penting sebenarnya leadership dan manajemen. Jadi ngoten nek kalau tak belum tambahan itu leadership dan manajemen soalnya leadership gambarnya kiai ini lebih condong ke leadership. Tapi kepala sekolah itu lebih condong ke manajemen. Nek iso leadership manajemen tadi hiji. Leadership dan manajemen. Sama tambah wong enggak mau. Keterampilan leadership dan manajemen. Sama leadership dan manajemen berbeda loh. Berbeda niku. Tapi leadership mungkin jika termasuk juga termasuk manajemen. Mekaten ingkang kula aturaken menawi wonten kurang langkungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu umum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu NU. Billahi taufiq wa hidayah. Itu Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Itu Wasiliyah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.